Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sehat po? Alhamdulillah. Kalau sakit mah nggak datang ya. Saya doain mudah-mudahan biar sehat terus, banyak duit terus, pulang dari sini nemu duit 2 miliar. Ini ada segala kamera. Live apa? Enggak, live. Oh enggak, kirain live. Ibu tahu live? Live itu sejenis topo. Oh, lap itu Maya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang punya tangan diangkat tangannya, jawab amin. Belum. Iya, belum doa udah amin baik ya. Ayo tangannya diangkat semua ya. Kakinya jangan diangkat ngejengkang, ntar tangan aja. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du amin baik. Alhamdulillah, malam ini kita masih pada dikasih sehat sama Allah. Malam ini kita masih dikasih panjang umur sama Allah. Mudah-mudahan kita semua terus bisa bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. 2 tahun lamanya kita telah menghadapi musibah yang begitu dahsyat. 2 tahun lamanya kita telah menghadapi ujian yang begitu besar. Saya kalau dikasih teh ceramahnya duduk, tapi kalau dikasih susu ceramah berdiri. Karena kalau teh duduk, susu diri, kuat. Tapi karena dikasih teh duduk, kalau susu berdiri saya ceramahnya. Kalau teh duduk, susu diri maksudnya ceramahnya. 2 tahun kita dikasih musibah, 2 tahun kita diuji oleh sebuah wabah namanya COVID-19. Makanya kita bersyukur malam ini masih dikasih sehat, dikasih panjang umur sama Allah. Betapa perih dan pedihnya ketika COVID melanda pada saat itu. Orang-orang pada berebut nyari napas, bahkan pada nyari oksigen. Lempengan malam ini dan seterusnya kita dikasih oksigen gratis sama Allah. Makanya kudu banyak bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Ya Bu, ya Bu. Kita malam ini masih pada sehat, masih pada panjang umur. Mudah-mudahan sehat dan panjang umur yang Allah berikan ini untuk taat ibadah kepada Allah. Yang saya hormati tentunya sahabat saya Bang Ipang yang telah menghubungi saya untuk ceramah di sini. Maka beliau saya juluki sebagai Menteri Perhubungan Kiai. karena yang telah menghubungi saya ceramah di sini.
Yang saya hormati, tentunya di sini ada Bapak Lurah yang mudah-mudahan saya doakan 2024 jadi dewan. Di sini juga tentunya ada Pak RT, ada RT yang hadir malam ini, saya doain tahun depan jadi lurah di Papua. Jauhan tuh, jauhan ya teh. Di sini maksudnya ya RT jadi lurah, lurah jadi dewan, gitu maksudnya. Yang saya hormati, yang tadi telah membaca atau memimpin doa barusan, Pak Ustadz, Insya Allah dicocoknya besok jadi Menteri Agama. Yang saya hormati tentunya para tokoh agama, tokoh masyarakat, desa suka rukun. Emang pada resep sama rukun kemarin di sini mah ya? Iya, suka rukun. Orangnya suka sama kerukunan gitu maksudnya. Mudah-mudahan, amin. Kalau desa saya Karang Bahagia. Karang berbahagia ya. Tahu besok mah ya. Desanya mah Karang Bahagia, tetep kalau kagak punya beras mah. Orang kan gitu. Dan seluruh para ibu dan bapak sekalian, tentunya saya di sini tidak sendirian. Saya di sini hadir ditemani oleh supir saya dan juga ditemani oleh asisten saya. Ini namanya Bapak Haji Aris, insya Allah besok berangkat haji tanggal 21 Juni. Beliau putra daripada salah satu tokoh di Cikarang Timur, anak dari Bapak Haji Asnawi. Kebetulan beliau juga sebagai birokrat di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan besok beliau jadi Kepala Dinas Pariwisata. Jadi beliau ini selain kerja di Pemda, sering ngikut ceramah sama saya, ngikut kiai. Kata beliau, kalau ngikut kiai mah andaikan amplop nggak kebagian, berkat-berkat memoran ada. Ya boy ya. Nah iya, namanya kiai mah biasanya berkat-berkat memoran ada ya. Saya sering ceritain nama beliau, suka duka jadi penceramah begitu. Ada sukanya, ada dukanya. Tapi lebih banyak sukanya dibandingkan dukanya. Kalau dukanya mah segelintir lah. Pernah pengalaman ceramah, amplopnya ketuker sama tukang sound system. Pernah. Pernah kok. Nah ini genengan tipis ya. Pas dilihat ada tulisan sound system, ketuker ternyata. Pernah juga tengah malam acara ceramah jam 11 saya pulang. Amplop kagak, besek kagak. Pulang sendirian deh, panitia repot dari sonohnya memeren. Ya namanya juga dukanya, ya kita panitia nggak ada yang nyamperin, udah be pulang ya. Habis mau nungguin be malu. Panitia ditungguin lama banget, repot mana dari sononya mah. Pulang tengah malam, hayu be ngeri. Tengah malam pulang. Jam 3 pagi belum tidur saya tuh. Panitia dalam hati teh sengaja apa lupa ini panitia. Nggak taunya kok bener pisan, repot kelupaan. Nengokin ke rumah saya jam 3 subuh. Minta maaf Pak Ustadz, tadi pulang sendiri, nggak dikasih amplop, nggak dikasih berkat. Maafin panitia, emang repot banget. Ya namanya kita ya sebagai ustadz penceramah, ya maafin, namanya repot. Cuman jangan pakai nanya apa itu panitia, pakai nanya lagi ya. Ustadz, kau jam segini belum tidur? Lah kagak bisa tidur itu emang duit juga. Udah jangan pakai nanya ya. Gitu.
suka dukanya ada gitu, maksudnya itu penceramah begitu. Tapi alhamdulillah di sini mah masya Allah, karena memang yang undang sahabat saya bisa hadir. Terus terang jadwal saya juga padat sekali, tiap hari acara pagi malam, suara udah mulai serak lagi baik. Bagian apa namanya karang bulan, apa karang ini? Iya, biasanya bulan Apit Ustadz pada kejepit tadi ya. Lagi corona kemarin mah udah gak ada yang ngundang pisan. Akhirnya mau Ustadz pada bangkrut. Ujung-ujungnya mau Ustadz bininya pada positif. Bukan positif COVID, pada bunting. Lah habis biasa ceramah, ini kagak ceramah. Di rumah adanya itu-itunya. Udah yang ada di keruyuk. Iya, akhirnya pada bunting dah ya. Masya Allah, emang ujian musibah emang selalu ada dalam hidup ini. Tapi yang terpenting adalah yang tadi saya sampaikan di awal, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu agar Allah berikan kita nikmat sehat dan panjang umur ini untuk apa? Saya berharap sehat dan panjang umur kita ini, berharap untuk kita taat ibadah kepada Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Malam ini kita hadir pada di sini tentunya diundang, betul? Ya Bu? Kita hadir diundang apa enggak? Ini kita hadir karena diundang. Meren kalau kagak diundang mau ngejublek di mari kita. Tengah malam begini, udah malam enaknya mau gegoleran di rumah sambil tiduran. Malam ini terkhusus kita mendoakan daripada saudara kita, atau mungkin tetangga kita, atau mungkin mamang kita, atau mungkin ende kita, atau mungkin uak kita, atau mungkin orang tua kita, yaitu Bapak Bapak apa? Mana namanya? Oh ini. Oh Bapak Oh Bapak Sarta. Kira teh serta jamaah ibadah umroh. Lah ini apa tuh? Ya, serta jamaah ibadah umroh. Oh Bapak Sarta meren. Lagi umroh. Pulangnya kapan? Besok. Naik pesawat. Lah dulu mah cek ya. Ruangan haji cek dulu mah, ya enggak? 6 bulan. Naik kapal. Orang-orang udah pada lupa dibawa pulang tuh. Orang dulu. Sekarang mah tuh udah zaman teknologi. Nah itu tadi, ilmu itu bikin hidup jadi mudah. Ilmu tuh, ini pelajaran juga buat kita. Ilmu itu bikin hidup jadi mudah. Adanya pesawat berangkat dari Soekarno-Hatta ke Jeddah 9 jam waktu tempuh. Coba dulu naik kapal air 6 bulan. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Adanya handphone bikin hidup jadi mudah. Ilmu teknologi yang hari ini ada di Indonesia, ngirim pesan ke Saudi Arabia cuman lewat WA. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Sound system, speaker bikin jadi mudah ini. Saya pernah acara tabligh akbar jamaah ribuan. Coba kalau nggak ada sound system, pada lecet tenggorokan. Tapi dengan adanya sound system, yang di belakang bisa kedengeran. Saya pernah ngetes acara pakai sound system. Yang di belakang kedengeran nggak? Ada yang nyaut, enggak. Lah berarti kedengeran. Nah, kan nyaut dia. Yang di belakang kedengeran, enggak. Lah berarti kedengeran. Gitu. Ilmu itu bikin hidup jadi mudah.
Seni bikin hidup jadi indah. Makanya hidup kudu punya seni. Jangan begitu-gitu baik hidup teh, kudu ada seninya. Ngopi kagak, rokok kagak, ngeteh kagak, air bening mulu, daging kagak doyan, ayam kagak doyan, teri jengki mulu, gak ada seninya pisan. Hidup biar ada seninya bang. Bini jangan satu, biar dua. Ya. Sebab kalau cuma satu nunduk gitu tuh. Tapi kalau dua semangat. Jangan satu, bini mah dua. Kalau diizinin sama bini pertamanya. Kalau kagak jangan. Hidup ada seni. Baca Quran pakai seni jadi indah. Bu Ammar ZA kenal Kori Internasional. Baca Quran pakai seni, namanya seni qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru bismillahnya doang 3 juta. Gara-gara pakai seni. Ada bismillahnya cuma 20.000. Bismillah dukun beranak. Padahal mah sama-sama bismillah itu teh. Karena Allah mau pakai seni jadi mahal. Ustaz Nawawi baru ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ustaz Solmet salamnya sama. Asal Ustaz Solmet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 10 juta. Ustaz Nawawi belum tentu sama. Ya, belum tentu sama. Padahal sama-sama Assalamualaikum. Seni bikin hidup jadi indah. Seni baca Quran, tilawah bikin jadi indah. Sholawat kalau pakai seni jadi indah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Jadi indah kan kedengaran. Coba nggak pakai seni. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Sama kayak azan juga kalau pakai seni jadi indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai seni jadi indah. Coba kalau nggak pakai seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak nggak didengarnya? Seni ini juga kalau nggak pakai ilmunya jadi salah. Kembali lagi kepada ilmu. Kori Internasional suaranya bagus, tapi kalau salah narok nggak boleh. Ilmu dipakai. Jangan mentang-mentang jadi Kori Internasional suaranya bagus, begitu jadi imam dipakai Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kata makmum kelamaan lu. Salah naro tuh. Salah naro. Azan pakai seni. Kayak tadi tuh suara saya pakai seni indah. Cuman kalau salah naro jadi nggak boleh. Jangan mentang-mentang azan anak muda baru tobat azan pakai nada ya Ustaz, pakai seni ya. Iya pakai seni, seninya seni dangdut. Ayalas sholat, ayalas sholat. Nah, nggak boleh. Salah naruh. Maka ilmu itu bikin hidup kita jadi mudah. Dan terakhir dengan agama, hidup kita akan jadi terarah. Ilmu, seni, agama. Dan tiga-tiganya itu ada di siapa? Hari ini tiga-tiganya itu ada di Rhoma Irama.
Kenal ibu-ibu Rhoma Irama? Rhoma Irama itu sosok seniman, ilmunya Masya Allah, lagunya semua dari Quran dan hadis, hebat. Dan hari ini beliau masih eksis, bahkan sering sekarang ini beliau ngisi acara memberikan tausiah serta ceramah. Kita doain beliau mudah-mudahan biar sehat. Karena beliau ini aset negara. Ilmunya, seninya, coba lagu-lagunya nyentuh-nyentuh itu lagu. Lagu-lagunya nyentuh-nyentuh banget itu Rhoma Irama. Kalau kita mau renungin hebatnya Rhoma Irama. Kebetulan saya juga termasuk pengurus Fahmi Tamami. Fahmi Tamami itu singkatan dari Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musholah Indonesia. Ketua umumnya Rhoma Irama. Dan saya kebetulan di Bekasi bareng sama Ustadz Aan Hunayfi, bareng sama Ustadz Nur Fadilah Yusuf, Ustadz Tile. Kita satu-satu pengurusan di Fahmi Tamami. Dan besok saya diminta untuk pengurus PAMI. Apa PAMI? Ketua umumnya masih Rhoma Irama, Persatuan Musik Melayu. Dan saya juga cinta dengan musik Melayu. Lagunya enak, syahdu. Itu Rhoma Irama. Hidupnya tiga, ilmunya ada, seninya ada, dan agamanya Masya Allah kuat, kokoh keimanannya. Nah, mudah-mudahan kita bisa niru beliau. Amin. Kita punya ilmu, kita punya seni, dan kita punya agama agar hidup kita makin terarah. Amin ya Rabbal. Kembali lagi, besok beliau pulang. Hari ini kita mendoakan agar diberikan keselamatan pulang sampai ke tanah air ini. Dan tradisi kita kok sama orang kayak berangkat haji besok pada latihan di rumah. Karena orang berangkat haji umroh sama kok kayak orang mau mati. Orang berangkat umroh diajanin dulu, orang mati diajanin nggak? Diajanin. Orang berangkat umroh pakaiannya putih, ihram. Orang mau mati pakaiannya sama. Orang mau mati naik kendaraan, orang mau umroh juga naik kendaraan. Kalau umroh sama pesawat menurut, kalau mati kendaraannya kurung batang. Itu berdasarkan survei. Kurung batang itu kendaraan paling angker di dunia. Siapa masuk pasti mati. Bener gak itu? Nggak ada yang hidup itu. Dan kendaraan paling aneh sedunia, supirnya 4, penumpangnya 1. Kurung batang itu. BMW masuk kurung batang. Masuk pasti mati. Nggak hidup lagi udah itu. Orang mau umroh itu sama kayak orang mau meninggal, karena dia juga mau menghadap ke rumahnya Allah. Dan umroh haji itu panggilan Allah, maunya Allah. Sebanyak apapun harta kita, selebar apapun sawah kebun kita, semegah apapun rumah kita, kalau Allah belum mau, nggak bakal berangkat. Nggak bahannya. Tapi biar kata sereot apapun rumahnya, biar kata semiskin apapun orangnya, biar kata cuman punya balai doang di rumah, tapi kalau udah Allah mau pasti berangkat. Dan itu terbukti hari ini banyak loh orang pada kaya, duitnya banyak, buat ke Mekah Madinah mah rada kagak mau, asal kira jalan-jalan ke Eropa, ke London. London tahu kok London? Hah? London? Soalnya belaki dulu kobak daya London. Ke Paris ya. Pada nyampe tuh orang ke sono. Grand umroh mah kagak. Tapi nggak sedikit orang yang hartanya biasa-biasa saja, hidupnya sederhana, karena udah panggilan, karena Allah udah mau, berangkat. Makanya jangan punya sifat pesimis dalam hidup itu. Harus optimis. Ya Allah tahan, boro-boro saya mau bisa berangkat, bocah di orang sekolah nunggak mulu bayaran. Jangan begitu. Ya tahan, ilok saya bisa berangkat. Jangan pakai ilok. Allah mah nggak ngerti ilok ini.
Boro-boro saya bisa berangkat sama pegawaian dari dulu cuma ngebloon di sawah. Tahu ngebloon, Cek? Ngederap. Asal. Orang kampung saya nyebutnya ngebloon. Kenapa bisa disebut ngebloon? Lah padi udah digebot lagi. Bagaimana orang bloon tuh? Ya, padi bekas digebot kan itu teh, digebotkan lagi sama dia. Itu namanya ngebloon. Definisi ngebloon teh itu. Ilok ini saya cuma pegawai ngebloon bisa berangkat. Orang kata Allah mah nggak kenal kata ilok. Nah siapa tahu kita lagi ngebloon di sawah ya, tiba-tiba ada angin puting beliung, kekuntel-kuntel kita sama laburan sama damen, tiba-tiba celek ada di Mekah. Nah, siapa tahu kan ya? Kita kan nggak ada yang tahu. Lah iya lagi ngebloon tuh ada angin puting beliung, kekuntel-kuntel tuh. Celek langsung di Mekah, langsung umroh kok. Nah iya, itu kain ihramnya mana lah? Apa ada laburan? Kita nggak ada yang tahu. Itu maunya Allah. Kalau Allah udah mau, nggak ada yang bisa ngalangin. Nah itu tuh harus kita pegang tuh. Lah bocah tahu udah itu. Gitu kok. Mana lagi contohnya? Nabi Adam, emak nggak punya, bapak kagak punya, Allah mau lah jadi Nabi Adam. Siti Maryam, laki kagak ada, tapi bisa bunting, Allah mau, itu mukjizat lah bunting Siti Maryam. Karena banyak kok yang nggak mau ngalah sama Siti Maryam. Ya habis bocah haram apa pacaran kok, ya Allah. Ya di tempat yang sepi, di bawah ronggos bambu, mulutnya ngomong, tangannya mau piknik kemana-mana. Zaman karang. Makanya maunya Allah, kalau Allah udah mau, apapun akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Saya sedikit cerita. Mau nggak dengerin cerita saya? Saya ge sama kok. Nih, ada bocah umur 2 tahun di mana? Ada. Ini mau berapa tahun yang ini yang main HP ini? Tuh bocah makan kadang HP gue sekarang kok. Dulu mah bocah ya. Nangis teh. Nangisnya bocah, ngedieminnya bocah masih ibadah tuh orang tua dulu. Sambil selawatan ujung kidamba kok bocah teh nangis tuh diselawatin, ngediemin bocah masih ibadah orang tua dulu. Wujud kidamba kok bocah karang coba nangis, kasih HP terus anteng ya. Sekarang jadi pertanyaannya, anak kita lebih banyak megang HP apa Al-Quran? Nah HP, mau makan megang HP, mau tidur megang HP, bangun tidur megang HP, lagi kongkok megang HP. Kuatan kongkok masing-masing pada megang HP. Ada yang umur 2 tahun di sini? Saya umur 2 tahun yatim. Saya udah ditinggal ayah, tinggal di Kepuh, Karang Bahagia, di perumahan mewah, mepet sama sawah yang banyak lembingnya. Tahu lembing? Dari kecil orang susah saya kok, nggak punya apa-apa. Akhirnya saya pesantren ke Jakarta 6 tahun di Abuya Zayadi. Begitu di pesantren, begitu mau lulus ada audisi di Indosiar, saya ngikut. Peserta banyak dari mana-mana, pakaiannya macam-macam, lebih-lebih dari kiai pakaiannya kayak udang-udang udah kayak buat Vespa, sorban udah kayak Batman, macam-macam. Saya mah namanya santri ya biasa-biasa deh. Dari pakaian udah kalah saya mah.
Ikutlah audisi dari subuh sampai sore, baru bisa tampil. 3 kali interview. Akhirnya sebulan kemudian ditelepon, Nawawi masuk 42 besar. Sampai ke final kan, waktu itu saya juara 3. Juara satunya Ustadz Mumuy kan dari Lampung yang kecil. Juara 2-nya kan Ilal yang kembar dari Garut. Saya juara 3. Karena sistemnya masih SMS zaman itu mah, belum dipilih sama juri. Kalau yang sekarang ini kan juri yang milih, kasih nilai. Kalau dulu SMS kok. Lebih biar kata kita gede banget badannya, main kecil kira SMS dikit mah. Bener ya? Ini patokannya. Ya orang kampung saya kagak pada bisa SMS apa? Nyebut SMS SMS. Orang caranya yang bener ketik aksi spasi Nawawi kirim ke 7288 kan yang bener begitu ya. Orang kampung saya malah lain cara kirim SMS-nya. Nawawi encek udah ngirim begitu. Nyampe kemana? Akhirnya kalah saya tuh, akhirnya tuh dapat juara 3, alhamdulillah. Disitulah kemudian yang dapat juara 3, ya enggak, juara 1, juara 2, juara 3 paket, dapat paket umroh. Ceritanya teh dapat duit waktu itu teh, dapat duit juara 1 teh berapa gitu ya, juara 2 teh berapa, juara 3 waktu itu saya dapat 25 juta uang tunai sama paket umroh 1 dari sponsor tuh ya, nggak ada yang tahu kita ya, kecil yatim 2 tahun hidup di susah, punya orang tua cuma 1, ibu doang, anaknya banyak. Ibu saya mah 5 anaknya, saya paling tua. Umur 2 tahun saya meninggal bapak saya. Ibu saya masih dalam keadaan hamil pas meninggal bapak saya. Nggak lama nikah lagi kan, dapat 3, meninggal lagi suaminya, tinggal mati mulu. Akhirnya kan sendirian tuh saya ke sekolah. Ya boro-boro dah sama dah kita, ilok bisa umroh, bisa anu kan gitu ya. Ilok punya mobil, punya rumah segala macam kan gitu ya. Nah itu tadi kuasa Allah. Akhirnya saya ikut audisi, kepilih pisan. Begitu kepilih pisan dapat juara pisan dan dapat umroh. Dan hebatnya waktu itu bukan saya yang berangkat. Saya minta sama pihak Indosiar, saya nggak berangkat, biar ibu saya dulu berangkat. Padahal itu sponsor, harusnya saya yang berangkat, yang juara, karena brandingnya luar biasa itu. Harus yang juara berangkat, tapi saya minta ibu saya dulu saya berangkatkan umroh. Saya prioritaskan ibu saya berangkat umroh. Akhirnya apa yang terjadi? Hikmahnya Masya Allah, saya nggak berangkatin sekali emak saya umroh. Hari ini udah nggak kehitung, saya bisa berangkat 2 kali kok. Alhamdulillah, nggak kehitung udah. Gara-gara kemarin aja Covid 2 tahun umroh nggak jalan, hari ini udah jalan. Alhamdulillah. Dan hebatnya lagi, luar biasanya lagi, punya travel sendiri, punya biro perjalanan umroh sendiri. Kapanpun saya berangkat, insya Allah saya berangkat. Mau bulan apa, mau tanggal berapa, bahkan besok setelah haji 4 kali saya harus berangkat. September, Oktober, November, Desember bawa jamaah. Alhamdulillah jamaah, Masya Allah antusiasnya hari ini Pak Lurah. Karena 2 tahun Covid, mungkin banyak yang merencanakan untuk umroh. Begitu dibuka hari ini umroh, itu membludaknya luar biasa. Bahkan waktu itu saya udah nggak sempet fokus lagi ke travel umroh saya, namanya Al Aksi Travel. Nama saya itu kan Ustadz Nawawi Al Aksi, saya buat travel namanya Al Aksi Travel. Sempat saya udah nggak mau fokus lagi di travel karena 2 tahun kita nggak berangkat, 2 tahun jamaah tertunda. Begitu hari ini dibuka kembali umroh, Masya Allah antusiasnya jamaah yang mau umroh. Termasuk ada yang berangkatin ibunya, termasuk ada yang berangkatin ayahnya, termasuk ada yang berangkatin saudaranya segala macam. Itu membuktikan Masya Allah luar biasa hari ini antusias jamaah untuk mau berangkat ke Tanah Suci. Malam ini kita hanya bisa mendoakan Pak Sarta, besok insya Allah kita yang didoakan. Itu hikmahnya, itu ambil hikmahnya itu. Kita berharap
malam ini kita yang mendoakan beliau, siapa tahu besok kita yang didoain. Kita lagi di Mekah, lagi ibadah ke Mekah, ke Madinah. Itu maunya Allah, itu panggilan Allah. Kalau Allah udah mau, nggak ada yang bisa ngalangin. Siapa tahu di antara kita semua hari ini yang hadir malam ini, bisa jadi bulan depan bisa berangkat, atau mungkin tahun depan bisa berangkat, betul nggak? Tidak menutup kemungkinan. Karena niatin dalam hati ini ketika ibadah, doa, Allahumma ya Allah, supaya saya bisa ziarah ke makam Rasulullah fi kulli syahr. Tiap bulan saya bisa ziarah kalau bisa. Tiap bulan kalau bisa ziarah. Kayak kalau ke Mekah Madinah, saya udah kayak kampung dewek di sana udah. Madinah di Mekah begini. Bahkan kalau umroh bareng saya spesial, biasa ziarah tur. Kalau di Madinah tuh sejarah itu lebih banyak di Madinah dibandingkan di Mekah. Karena Mekah itu tempat lahirnya Nabi, Madinah itu sampai wafatnya Nabi. Makanya lebih banyak sejarah adanya di Madinatul Munawwarah. Dan Madinah itu lebih indah dari Mekah. Saya kasih bayangan, kalau Mekah masih bukit-bukit, kalau Madinah rata. Hotel-hotelnya pun nggak boleh lebih tinggi dari menara Masjid Nabawi. Teratur, rapi, suasananya lebih. Kenapa? Karena di situ ada makam sosok manusia yang paling mulia di dunia ini, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu baginda Maulana Muhammad. Ya Allah, makanya saya kalau ngajak jamaah saya ngomong, nih kalian semua para jamaah, ngelihat Masjid Nabawi ini jangan cuman ngelihat bagusnya doang, pernas-pernisnya bagus, suasananya indah. Coba mashhad kita diperluas, sudut pandang dan cara pandang kita diperluas. Jangan hanya melihat hari ini Masjid Nabawi bagus, tapi tengok ke belakang, bahwa disinilah perjuangan Islam, bahwa disinilah para sahabat Nabi berjuang untuk kita sekarang, bahwa disinilah dulu Rasulullah berjuang habis-habisan buat kita semuanya. Saya kalau ngebimbing jamaah gitu, termasuk di Jabal Uhud, ini adalah jabal, adalah gunung yang nanti bakal ada di dalam surga. Jadi ada 3 barang yang hari ini di dunia, besok ada di surga, Bu. 1 Jabal Uhud, 2 Ka'bah, 3 Raudhah. Bainal qabri wal mimbar, kata Nabi, antara kuburku dan mimbarku Raudhah min riyadil jannah. Kalau di Masjid Nabawi orang berebut ke Raudhah. Ketika kita ada di Raudhah, tiba-tiba ada yang WA kita, lagi di mana lu? Lagi di sorga gua. Bener di sorga. Kenapa? Karena itu Raudhah besok ada di sorga. Gunung juga besok ada di sorga. Makanya kalau saya ngebimbing jamaah di Jabal Uhud, saya sampaikan, kita jangan hanya melihat hari ini gunung bebatuan. Ini sejarahnya Masya Allah, ini gunung. Ini gunung yang menyelamatkan Nabi. Ini gunung yang menemani Nabi supaya tidak terbunuh oleh musuh. Ini gunung yang nyelamatin Nabi. Dulu kan gunung perang Uhud begitu ceritanya. Udah pada enak, disangka kita umat Islam udah menang, rampasan perang, tiba-tiba diserang balik kan. Siapa yang nyelamatin Nabi pada saat itu? Yang nyelamatin adalah gunung Uhud. Jadi saya buka sejarahnya semua, termasuk sumur yang diludahin sama Nabi Muhammad di dekat Masjid Quba. Biasanya kalau orang umrah ke Masjid Quba doang, Pak. Masjid Quba, Jabal Uhud. Saya bawa orang ke sumur yang diludahin sama Nabi besar Muhammad, yang dimana airnya nggak ngalir pada saat itu. Begitu diludahin sama Nabi, sampai hari ini ngalir deras tuh air. Jadi Nabi begitu hijrah dari Mekah ke Madinah, nggak langsung kemana-mana. Nabi duduknya di situ selama 18 hari. Nabi duduk di situ. Ada tempat duduknya. Tempatnya kayak pelepah korma begitu, disiapin hambal untuk orang sholat. Jadi banyak sekali sejarah dan keajaiban yang ada di Madinah. Nah, mudah-mudahan ini hanya bayangan, dan mudah-mudahan besok, mudah-mudahan kita bisa langsung bisa merasakan berada di Madinah, insya Allah. Amin ya Rabbal. Tadi yang saya sampaikan, hari ini kita mendoakan beliau, Bapak Sarta, mudah-mudahan besok kita yang didoakan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita berharap
kita berdoa, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Bapak Sarta besok kepulangannya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidak kurang satu apapun, selamat sampai ke tanah air dengan sehat wal afiat. Amin ya rabbal. Naik pesawat apa besok Pak Sarta? Saudi apa Garuda? Biasanya ada Saudia, ada Garuda yang langsung. Apa transit dulu? Enggak ya? Ada beberapa yang transit. Saya udah ngerasain semua transit. Di Dubai pernah. Saya kalau Dubai itu naik Emirates. Di Abu Dhabi itu pernah naik Etihad. Di Muscat naik Oman Airlines. Di Doha, Qatar, naik Qatar Airways. Termasuk saya pernah transit juga di Singapura, di Sri Lanka. Jadi udah pernah transit semua alhamdulillah. Tapi ketika merasakan semua, tetap yang paling nikmat, yang paling enak langsung Jakarta, langsung Jeddah. Karena capek, lelah kalau transit. Tapi kan orang-orang kadang-kadang yang kagak tahu mah, besar biar bisa 3 negara. Dan 3 negara itu orang di dalam bandara, baik nggak kemana-mana. Ya. Tapi yang paling enak transit, yang transit itu cuma 3 hari ini. Lion Air, Garuda, sama Saudi Airlines. Mudah-mudahan besok bisa langsung ke Soekarno-Hatta. Selamat sampai tujuan. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Saya juga informasiin ibu bapak yang mau umroh bisa ke biro perjalanan saya. Saya kantor ada di Jababeka di kontrakan Pintu Seribu. Jadi yang mau daftar umroh nanti bisa ke Bang Ipang, sahabat saya, perantaranya. Bang Ipang anterin yang mau berangkat umroh nanti. Kalau di sini ada yang mau berangkat, niatin aja dulu Bismillah. Insya Allah kalau kita niat dalam hati, insya Allah pasti diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disampaikan oleh guru saya, kalau setiap perkumpulan maka tutup doanya, Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Itu yang diajarkan oleh guru saya. Kalau kita kumpul, baca doanya, ya Allah, semoga perkumpulan kita ini selalu dinaungi oleh rahmat Allah. Dan kita ketika bubar dari tempat ini, keluar dari tempat ini, semoga rahmat Allah selalu menaungi kita sampai ke rumah kita. Supaya nanti di jalan diberikan keselamatan oleh Allah. Kenapa? Karena rahmat Allah selalu berada di depan kita. Dan kita doa, angkat tangan kita, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak keluar dari tempat ini melainkan segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, dan tidak keluar dari tempat ini melainkan segala dosa-dosa kita telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan wafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.